Sampai akhir di rumah ya, di sini ya. Sampai tamu terakhir. Oh. Tapi nggak begitu. Si Adi masih di Jakarta? Enggak, Pasuruan. Silakan. Ingat gak? Tapi Adi sekarang di Jakarta berapa sekian bulan ya? Iya dikit dia. Kemarin sama gua masih kumpul di biasa. Barengan sama Menteri tadi, Tamon jalan. Tiga sama kafe. He was kind enough to show us around. Sometimes I have to go together. He's the best tour guide. He has his white flag at his back. Terakhir beli karya apa? Halo, apa sih? Nanti foto ya, nanti foto ya nanti ya. Yang Wahyu ya. Nanti foto, foto. Nan. Nanti. Nanti kirim ke Yoyo. Yoyo tak kobo. Kemarin teman-teman. Kan ada jendela gitu kecil.
Selamat malam Bapak Ibu yang pada menyempatkan waktu untuk hadir pada pembukaan pameran tunggal Samsul Arifin malam ini. Pameran ini sudah kita rencanakan cukup lama dan memang Samsul Arifin juga sudah cukup lama tidak berpameran tunggal. Terakhir berpameran tunggal bekerja sama juga dengan Art Gallery pada tahun 2013. Nanti penyelenggaraan pameran Samsul di Art Basel Hong Kong yang pertama. Sebelumnya bernama Art Hong Kong dan diambil oleh Art Basel tahun 2015. Saat itu kami ikut dengan karya Samsul Arifin kita pamerkan tunggal dan ini yang kedua kalinya. Saya senang sekali bisa akhirnya terselenggara pameran ini yang mungkin agak tertunda beberapa tahun. Salah satunya mungkin juga dikatakan karena pandemi dan juga memang Samsul tidak terlalu cepat untuk berkarya. Selain berpameran tunggal juga nanti rutin bekerja sama dengan Samsul dalam pameran-pameran kelompok baik di Art Gallery maupun di tempat lain di dalam dan di luar negeri. Untuk kali ini tema yang diambil oleh Agung dan Samsul, The Quest, saya rasa sangat cocok dengan karya-karya yang kita akan lihat malam ini. Merupakan perjalanan ataupun pengembaraan Samsul. Sebenarnya bukan hanya pengembaraan dalam artian harafiah kita menuju ke suatu tempat atau ke tempat lain, tapi juga pengembaraan pikiran Samsul juga yang berkembang. Dan mungkin saat ini kita lihat karya Samsul agak berbeda dengan karya Samsul yang sebelumnya. Mungkin saat ini dia lebih emosinya lebih tergambarkan dengan coretan-coretan di background ataupun malah ada beberapa yang sangat dominan di lukisan itu. Mungkin untuk lebih tahu tentang karyanya mungkin nanti bisa Agung yang akan menjelaskan. Dan saya terima kasih sekali kepada pertama ke Samsul yang sudah percaya ke Nadim untuk bisa bekerjasama dalam pameran ini, kepada sahabat saya Heri Kemat yang selalu mensupport Samsul dan Nadim juga kepada Agung yang di tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk menulis tentang untuk pameran ini, juga kepada kawan saya Douglas yang nanti akan meresmikan pameran ini. Terima kasih. Saya lagi Pak Biasoro selaku owner tadi. Kemudian selanjutnya mungkin Bapak Agung selaku penulis. Ada. Terima kasih Mas Ella. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, izinkan saya memulai dengan semacam pendapat ya tentang obsesi, ya, obsesi seniman pada objek tertentu. Kita tahu banyak seniman tuh terobsesi pada satu hal ya. Contohnya misalnya Mas Agus Wage yang sering pameran di sini juga pernah sangat lama terobsesi pada penggambaran dirinya. Lalu Hugo Untoro misalnya dengan kuda-kuda gitu ya. Dan masih banyak seniman-seniman lain yang punya obsesi yang sangat khusus pada objek visual tertentu. Nah, pada kasus Samsul, seperti Bapak Ibu sekalian lihat di pameran ini, saya kira cukup jelas ya bahwa dia punya semacam keterikatan bahkan pada beberapa objek. Ada boneka, ada pensil. Dulu kira-kira 20 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali melihat karya-karya Samsul, itu juga ada penghapus misalnya ya, dan coret-coret di belakang lukisannya gitu ya.
Dan ini masih kita lihat sebetulnya di ruangan ini, dan tadi seperti dikatakan Mas Bian, ada lompatan sebetulnya pada karya-karya Samsul yang latarnya sudah tidak lagi coret-coret, adanya di lukisannya di lantai atas ya. Nanti saya akan kembali ke situ. Tapi intinya bahwa obsesi atau keterikatan seniman pada objek ini motifnya macam-macam ya. Tidak ada satu jawaban, tidak ada pola yang sama sebetulnya. Kenapa seniman begitu terikat pada objek tertentu? Nah, pada kasus Samsul sebetulnya ini sangat biografis ya, sangat biografis. Kaitannya dengan pengalaman hidup dia yang begitu membekas, mungkin karena intensitasnya juga ya. Dia adalah anak yang tumbuh di sebuah keluarga di Malang, di mana keluarganya adalah penjahit ya, banyak mengerjakan kerjaan-kerjaan menjahit begitu. Dan Samsul begitu akrabnya dengan benda-benda seperti benang, seperti kain, jarum, dan di waktu-waktu senggangnya dia tuh membuat mainan sendiri dengan benda-benda itu satu. Lalu kalau kita lihat misalnya coret-coret di situ, misalnya di lukisan yang ini misalnya ya, kita lihat coret-coret seperti blokan tulis gitu ya, atau di beberapa banyak lukisan Samsul belasan tahun, 20 tahun yang lalu itu juga ada coret-coret seperti catatan di buku tulis ya. Nah, ini kaitannya saya kira dengan pengalaman Samsul yang juga begitu intens dengan ayahnya yang seorang guru gitu ya. Jadi ayahnya ini yang kemudian dari kecil selalu mengatakan bahwa ya hidup itu harus sekolah, hidup itu harus menuntut ilmu gitu, setinggi mungkin. Nah, saya kira itu. Jadi ada biografi yang sangat spesifik pada tidak hanya Samsul, tentu saja seniman-seniman lain yang kemudian membentuk ikatan dia pada objek-objek tertentu di sini di pameran ini. Saya sangat senang ketika mendengar Samsul maupun pameran tunggal ya, karena tadi seperti Mas Bian bilang pameran terakhir itu udah belasan tahun yang lalu. Lalu saya juga melihat karya Samsul hanya satu gitu di satu pameran, satu lagi di pameran yang lain gitu. Belum pernah melihat karya itu karya-karya Samsul bersanding dengan kemudian satu tema yang sangat khusus ya. Nah, mengenai request atau kembara ya, atau pengembaraan, tadi Mas Bian sudah singgung, itu kaitannya dengan sebetulnya sosok-sosok boneka yang ada di sini terutama, dimana kalau kita lihat memang bonekanya ini unik ya, seperti sebuah karakter yang sangat simple ya. Sampai apa adanya begitu ya, begitu primitif begitu ya. Dia cuman kepala, badan, tapi yang khas tentu saja di situ adalah matanya ya, mata dari figur-figur boneka ini. Dan dengan karakter ini sebetulnya Samsul sedang bicara tidak hanya tentang biografi dia, perjalanan hidup dia, tapi juga sebetulnya kita bisa berkaca ya pada cerita-cerita yang ada di karya ini tentang manusia pada umumnya, tentang manusia yang pada akhirnya tidak bisa mengendalikan atau mengontrol sepenuhnya ilmu pengetahuan yang dia cari gitu ya. Dan di sini juga saya kira yang tetap menarik dari terutama seri yang ini adalah ada sesuatu yang sangat realistik ya, sangat tertib gitu, digambarkan dengan sangat persis, lalu di latarnya begitu kacau balau, dan itu saya kira ada kaitannya dengan bagaimana Samsul dalam hal ini memandang manusia di tengah kekacauan dan sesuatu yang tidak bisa dia kontrol juga gitu. Nanti di atas Bapak Ibu sekalian bisa lihat karya-karya yang latarnya tidak lagi kacau balau, tapi mungkin lebih dekat dengan narasi. Chris ya, dan dari Galeri Semarang yang selalu support, dan juga galeri-galeri lain yang sudah mengundang Samsul baik di kesempatan apapun gitu. Itu merupakan ruang step by step yang diikuti Samsul sebagai bentuk
dia harus berbagi terhadap apa yang dibuatnya melalui karya seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera, salam sehat semua buat kita semua. Amin. Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah, terutama kepada Tuhan yang telah memberikan kemampuan kepada saya hingga bisa menyelenggarakan pameran di malam hari ini. Dan pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Nadi Galeri, khususnya kepada Pak Biantoro sekeluarga serta Ibu. Ya. Saya mengenal Pak Biantoro itu mendekati akhir saya menggarap tugas akhir di antara tahun 2006-2007. Ya, sudah sekitar 18 tahun kemungkinan. Dan asiknya Pak Bian itu memang sering ketika ngobrol diskusi sama saya, Pak Bian itu sering sekali datang ke studio, hampir 1 bulan 2 bulan sekali lah, selalu mampir ke studio membawa oleh-oleh berupa informasi seni baik dari luar maupun dari dalam. Dan itu lumayan membangkitkan spirit saya, selalu dapat spirit ketika Pak Biantoro datang. Jadi Pak Biantoro itu tidak hanya sekedar kami kerjasama pameran, tapi Pak Biantoro itu teman diskusi, teman mengkritisi karya-karya saya, dan sehingga spirit saya selalu terjaga. Dan Pak Biantoro itu juga teman untuk bercanda, Pak ya. Jadi saya sama Pak Bian juga kayak apa ya, dikatakan sahabat juga, sahabat teman juga. Jadi Pak Bian itu sangat cair sekali. Bahkan tidak hanya dengan saya, mungkin dengan seniman-seniman yang lainnya. Dan saya cuma sangat terima kasih bisa kesampaian Pak ya untuk menyiapkan karya, meskipun sangat panjang waktunya, tapi alhamdulillah bisa terselenggara di malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Heri Pemat, ya sahabat saya seperti kakak saya, karena mulai dari 2003 sampai sekarang Mas Heri Pemat dengan sabarnya membimbing, memberi masukan, memberikan pandangan-pandangan terhadap bentuk saya untuk bisa mengolah kreativitas saya di dalam sepanjang saya berproses. Meskipun Mas Heri sedang sibuk sekali, misalnya sedang sibuk menyelenggarakan artwork dan sebagainya, masih menyempatkan untuk menanyakan saya bagaimana berkarya. Bahkan dapur studio saya pun selalu dipertanyakan sama Mas Heri Pemat. Jadi seperti kakak saya, jadi kan seperti ya seperti itu dengan Mas Heri Pemat hingga saat ini. Dan ini saya bersyukur sekali karena berada di antara orang-orang yang hebat yang membesarkan saya. Dan juga saya terima kasih kepada Mas Agung Jenok. Saya ketemu Mas Agung itu ketika Mas Agung mengkurasi artwork ya Mas, sempat main di studio saya dan sempat ngobrol, dan alhamdulillah ketemu lagi dalam hal persiapan untuk membuat bagaimana karya saya ini bisa tercatat, tertuliskan dalam katalog. Sangat bagus sekali tulisan Mas Jenong ya, dan banyak hal-hal yang saya kaget juga Mas Jenong bisa sampai menelisik ke dalam terhadap proses karya saya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Dobras ya. Ternyata Mas Dobras ini mengoleksi karya saya sejak Mas Dobras masih SMP kelas 1. Dan ini saya kaget sekali, luar biasa. Dan saya menunjukkan karya itu dan memang benar karya itu, termasuk karya tugas akhir saya. Ya. Dan sekarang Mas Dobras menyempatkan waktunya, dan Mas Dobras sempat bercerita. Tidak hanya itu, tapi ada beberapa karya yang dikoleksi Mas Dobras. Dan ada satu karya yang dikoleksi dia ketika SMP itu sampai sekarang ada di kamarnya Mas Dobras. Itu saya sangat makasih Mas Dobras telah menyempatkan waktunya beserta Bapak, Ibu semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya, penikmat seni, dan mungkin wartawan dan teman-teman semuanya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman saya
SMA yang sampai sekarang menemani saya dalam proses kreatif saya, terutama yang membuat karya-karya tiga dimensi, yaitu Mas Dwi Winanto, dia teman SMA saya sampai sekarang bersama saya, dan juga kepada Mas Yusuf Siregar yang selalu menjadi teman diskusi saya. Demikian juga ke teman-teman semuanya, ini ada teman-teman SMA saya juga berkenan hadir untuk bertemu dengan saya dan bisa berreuni ya Mas sekalian. Demikian, terima kasih semuanya. Saya ucapkan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saroko. Mungkin kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Pak Saroko. Oke, sekarang saya persilakan untuk Pak Domus. Dan di Yosef. Oke, Mas Samsul. Ya. Harus buka. Buka satu. Kanvas kosong ternyata. Mulai bidding. Ya buka aja. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, selanjutnya ada satu lagi ya Pak ya? Ada satu lagi. Satu lagi. Oh iya. Untuk Bapak Agung. Tapi ada invoice-nya Pak. Jadi kalau benar langsung hubungi Mas Agung. Putar. Ini 90 derajat. Suruh dibahas ya maksudnya. Oh itu bayarannya. Terbalik. Iya. Oh, itu Baik, terima kasih semuanya. Kita tepuk tangan sekali lagi buat Pak Samsul. Dan kemudian berikutnya ya pamerannya, silakan jika mau melihat pihak atau menikmati hidangan, monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Oh, hidangannya ada di bawah. Kalau misalnya mau lihat dulu boleh, mau makan dulu juga boleh. Monggo, silakan. Bisa
bagus nih, beda-beda. Mereka tuh beda. Dulu naik ke atas, naik ke atas. Aku ngerokok dulu. Cuma di atas masih ada jarak. Ayo. 4 tahun ya. Aku sering ketemu. Dia lulus. Kita buat itu, Pak. Iya, 2000 ya kita. Konten menulis.
tes. Tes. Kalau nyampe kota tuh yang masih jalan itu yang masih bukit-bukit itu. Win. Win. Dwi ini karyanya sang maestro kita. Win. Apa? Iya, intro. Iya. Yang coba cetaknya enggak? Cetaknya kok. Apa yang dicetak? Semester ini sampai saya ini Ya, asisten itu. Aku mau itu lek gas dewangi iki ora Oh iya, kok bener? Iya. Sambil baca apa kursi ya? kayak gitu. Terus gila. Itu betul. Ini MSR. Apa kamu mengingat dari Samsul? Sosokan. Kayak nonton ke bawah. Ini yang di zoom tuh. Sama orangnya. Iya, benar. Itu si Tri ngapain tadi? Apa kamu ingat dulu apa? Biar agak tahu. Ingat apa? Nama Samsul? Apa ya? Nama lengkapmu? Nama kamu Ridwan apa? Enggak itu Ridwan nonton Kamil. film ya? Ridwan Kamil. Man, nonton film ora ya? Film? Heeh. Enggak. Enggak. Oh, berarti awake ya udah. Iya. Terus Lu mau ngapain? Poin aja. Nggak sekalian 2 lembar tuh. Bikin cerita. Aku bukan kalian sih. Oh, kata-kata yang terngiang ya. Pokoknya mau nonton suasana pasar nih. Mas, wah, halo. Ini teman-teman SMA ini mas. Bantu, terima kasih ya, sukses selalu. Tutupan pintu Suasana pasar. Suasana pasar.
Oh, iya sih. Itu kan buat alihnya. Benangnya. Beda kata-kata itu. Banyak kan nggak tantanya syukur. Wah, Nama lengkapnya Wawan. Wawan baik. Joker sampai aku kamera sama cewek kedua di chat warna ini kan waktu itu kan ada sama dia. satu dua tiga. Oke. Oh, ini mobil di sini semua. Jangan-jangan itu tolong teman-teman Sidik yang raja. Oh iya, Sidik salah ya. Kameramen ada. Iya. Ada yang mau di mana gitu. Foto-fotonya suruh kirim. Assalamualaikum. Tinggal Wahyu. Transportnya teror. Ya. Buru-buru kan. Berapa sih? Baru kamar tuh deh. Bayangan.